Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Ya, hari ini adalah hari Natal. Kenapa ditetapkan tanggal 25? Itu kesepakatan para tokoh-tokoh agama, para organisasi agama, khususnya agama Kristen dan Katolik. Ya, jadi ditetapkannya tanggal 25. Sebelum kami berlanjut untuk khotbah hari ini, kami keluarga besar Gembala Sidang GSPDI Meloso, Philadelphia Meloso, mengucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberi kesuksesan bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini, momen-momen ini harusnya jangan ditinggalkan, karena ada tanda. Tandanya apa, saudara? Tanggalnya hari ini tandanya apa? Merah, saudara. Bahkan kemarin itu sudah tanggal merah juga. Ya, saya ketak-ketik, totok-totok bank Mandiri maupun BRI, karena ada yang mau ditabung terus ditransfer gitu, karena di ATM sudah habis, saudara. Tapi ternyata loh, nyamuk kok tutup kabeh. Oh, ternyata 24 juga ternyata hari libur. Nah, baru menyongsong aja sudah libur, saudara. Apalagi hari ini. Ya, momen hari ini kalau kita nggak sampai ibadah, nggak sampai datang kepada Tuhan, waduh ya. Padahal hari besok itu kita masih mau menjalani 2021, Bapak Ibu. Dan 2021, 2000 berikutnya ya. Hari ini punya anak 1, besok tahun berikutnya pengen punya anak 2 lagi, kan gitu ya. 2 lagi langsung, Pak, iya, kembar, kata Ibu Titis pengen kembar ya. Langsung 2, hari ini 1, besok 2 ya. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita menikmatinya. Mari, kalau pujian penyembahan sungguh kita nikmati, membuat hati kita tergerak, wah, terharu. Betapa kabar sukacita itu benar apa tidak toh? Kok kemarin hari ini kita bersukacita. Yuk kita nikmati kebenaran firman Tuhan. Mari ditampilkan tema firman Tuhan hari ini. Biarlah tetap momennya, tetap kejadiannya, yaitu bagaimana Kristus Tuhan Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat atau Raja di atas segala raja itu lahir di bumi ya. Makanya kami kasih tema janji Allah digenapi. Nah, Tuhan Allah dalam penciptaan Allah Bapa, Tuhan dalam penciptaan Allah Anak, Tuhan dalam penciptaan Allah Roh Kudus. Jadi memang Tritunggal ya, keesaan yang ada pada diri Yesus itu terjadi 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau menikmati janji Allah digenapi, Yesus sebagai anak Allah. Jangan keliru untuk menjelaskan keluar sana, karena kalau keliru dikira Allah kita itu Allah yang beranak, Allah kita itu Allah 3. Tidak, Allah hanya 1, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, kita pakai nama itu. Maka kenapa dikasih nama anak Allah? Karena ada janji yang Tuhan berikan digenapi untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan disebut Immanuel, dan akan disebut namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya Juru Selamat. Kenapa sedemikian? Dan itu harus digenapi. Saudara, kalau tahu kitab Yesaya, itu kitab yang menubuatkan tentang kelahiran sampai pada kematian, sampai pada kenaikan ke surga. Dan hari ini digenapi juga. Kita buka Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Mari kita akan buka Lukas yang kedua ayat 10 sampai 12. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini terlebih dulu. Nanti kita akan mendengar berkat-berkat pada penggenapan janji Allah ini.
Kita langsung baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Semua berkata amin. Ya, saya percaya bahwa apa yang difirmankan hari ini untuk digenapkan hari ini dan untuk digenapkan waktu kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Allah tidak lalai menepati janjinya. Dan hari ini sebelum kami melanjutkan di ayat-ayat berikutnya, saya ada penjelasannya. Mari kita lihat dulu pesan. Ya, apa pesan penggenapan itu? Ya, baca bersama 1, 2, 3. Anak Allah, Raja langit dan bumi telah lahir. Dia apa? Merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa dan neraka. Ayo kita lihat ayat-ayat tadi. Apakah merupakan penjelasan dari pesan ini? Bagaimana anak Allah itu? Kita ayat 10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bumi, untuk seluruh bangsa. Siapa itu? Ya anak Allah. Siapa itu? Ya Yesus yang mau lahir, yang diberitakan itu. Maka sebelum kejadiannya sampai di palungan, belum terlihat bayi itu, malaikat itu sudah memesan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bumi, seluruh bangsa. Tetapi ada satu syarat. Apa di atas, saudara? Sebab malaikat itu berkata kepada mereka, apa saudara? Jangan takut. 1, 2, 3. Jangan takut. Kalau di momen Natal Tuhan sudah lahir, pada waktu itu malaikat baru menyampaikan kabar. Kenapa malaikat ngomong jangan takut? Sebab kejadiannya belum terjadi. Baru ada nubuatan-nubuatan para nabi dan para rasul. Maka kalau malaikat tidak ngomong jangan takut, pasti Maria takut. Dan pada waktu itu secara diam-diam yang bapaknya Yesus, walaupun bukan dari buah kandungan antara Yusuf dan Maria, tetapi jelas karena terlahir sebagai anak dan pada waktu itu sebagai tunangannya adalah Yusuf dan menjadi suaminya, maka bapaknya Yesus adalah Yusuf, saudara. Jadi kenapa disebut anak Allah? Karena dia bukan beranak, tetapi dia dilahirkan dari rahim Maria perawan suci, kemudian menjadi anak, maka dia disebut anak Allah. Nah, kalau penjelasannya langsung, maka orang bisa berkata penjelasan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu seperti wedang kopi. Anak kopine, anak banyune, anak gulone. Salah besar, saudara. Nggak seperti itu ya. Jadi penjelasannya kenapa disebut anak Allah? Karena Yesus telah lahir ke bumi melalui rahim perawan Maria dan dikandung dari Roh Kudus, maka dia disebut namanya anak Allah. Jadi bukan Allah beranak. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak jelas, gimana orang mau jadi Kristen? Dia nggak bisa jadi Kristen. Baru pertanyaannya ditanya, gimana penjelasan Tritunggal? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yus pokoknya mulai-mulailah. Pokoknya aku nyebut Yesus Kristus. Gak akan percaya saudara mereka. Dan hari-hari ini saya menginjil dan langsung ada 3 orang percaya kepada Yesus. Dengan apa? Karena dia sudah melihat tanda-tanda keajaiban, perayaan Natal setiap dirayakan, hari-hari yang dijalani umat Kristen. Kok bahagia? Ngomongnya kok menak, doanya kok menamen. Yo dijawab doanya, gak pakai setan, pakai Tuhan. Dan hari-hari ini yang perlu dijawab apa? Anak Allah. Dia nggak sanggup untuk menerima bahwa Tuhan itu beranak. Nah, hari ini disampaikanlah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau dulu malaikat Tuhan ngomong jangan takut, tapi malaikat Tuhan hari ini nggak ngomong jangan takut ke jenengan lagi, tetapi bersukarialah,
bersuka-sukalah. Punya kesukaan besar, katakan amin. Karena dulu sudah diberitakan pertama kali anak yang di kandungan jangan takut. Sekarang sudah lahir dan sekarang tidak bayi lagi. Sekarang sudah bangkit menebus dosa saya dan saudara. Bahkan menyelamatkan kita tidak di dalam neraka, saudara. Nah, oleh sebab itu maka sekarang jangan ada ketakutan. Lalu pertanyaannya Pak lumrah. Jenenge wong urip ngalami kuwatir, ngalami ketar-ketir, ngalami ingkang naminipun kesukaran ya atau ketakutan. Tetapi Bapak Ibu, ketakutan yang dibawa kepada Tuhan. Katakan amin. Sekarang bukan ketakutan yang membuat engkau tidak menyembah Tuhan. Bukan ketakutan yang membuat engkau tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi ketakutan yang diserahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab dengan kesukaan yang besar. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa disebut kota Daud? Karena nenek moyang daripada Tuhan Yesus silsilahnya itu tidak lepas dari Daud. Maka dikatakan kota Daud. Jadi mbah nenek moyangnya Yesus untuk terlahir di dunia ini adalah keturunannya Daud. Kalau bisa dikatakan Matius pertama ayat 1 sampai kesekian itu ada silsilahnya. Saudara silakan baca. Bahkan ada orang-orang yang gak layak untuk menerima silsilah Yesus lahir ke bumi, tetapi kenapa dilayakkan? Karena Yesus adalah juru selamat. Mungkinkah ayat 12, dan inilah tandanya bagi bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kenapa Yesus gak di hotel? Kenapa gak di bintang 5, di bintang 6? Dia lahir, tetapi kenapa dijumpainya seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan? Supaya kata ketakutan tadi tidak terjadi. Coba bayangkan kalau Yesus lahir di hotel 5, bintang 5, bintang 7, nanti para gembala melihat, waduh nggak mungkin aku selamat, karena dia raja yang tidak pernah kotor, dia raja yang nggak pernah turun ke rakyatnya yang jelata, yang mungkin bernoda. Tetapi Yesus lahir, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kenapa? Supaya dia bisa memberkati semua orang yang sudah diciptakan. Kalau Yesus lahir tidak di palungan dan tidak dibungkus dengan lampin, tidak terbaring di tempat itu, maka kemungkinan besar yang diselamatkan adalah orang-orang yang bisa melihat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kenapa ada dibungkus di palungan, supaya semua orang bisa melihat, semua orang bisa datang. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ada beberapa hal kejadian. Yuk kita lihat ayat selanjutnya atau bagian dari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi bagiannya apa? Adalah orang Majus dari timur. Ya. Jadi pada waktu Yesus lahir, sebelum lahir ada orang-orang yang dinamakan orang Majus, dan orang-orang ini belum mengenal Yesus. Tetapi dia ada berita bahwa di kota Daud di Yerusalem itu akan ada kelahiran juru selamat. Datangnya dari mana ya? Dari siapa? Juga dari malaikat. Terus ada bintang yang menunjukkan ke arah di mana Yesus terlahir. Padahal orang Majus dari timur itu orang-orang yang belum menyembah Tuhan, orang-orang yang belum mengetahui siapa Tuhan itu. Tetapi kenapa Tuhan pakai? Nah, ini menandakan, mari kita baca dulu aja Matius 2 ayat 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus
dari timur ke Yerusalem. Ya, kalau dia orang yang mengenal Tuhan, ya dari Bethlehem, dia dari Bethlehem atau dari Yerusalem. Tetapi ini tidak, datang orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Berarti memang dia tidak orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan utus? Karena ada pesan di ayat ini. Apa pesannya? Yuk kita lihat. Nah, Tuhan Allah mengumumkan kedatangan Tuhan Yesus kepada umatnya melalui orang-orang Majus. Kalau nggak ada orang-orang Majus, sampai ke telinganya Herodes nggak kelahirannya Yesus? Nggak sampai. Kenapa Yesus lahir sebagai juru selamat sampai ke telinganya Herodes? Dan Herodes bukannya pengen menyembah, tetapi Herodes berkata, semua orang yang lahir di sini harus dibunuh, terutama laki-laki harus dibunuh. Padahal maksud tujuan orang Majus itu memberitakan bahwa di tempat ini sudah lahir juru selamat. Inilah dunia. Dunia tidak mau menerima juru selamat, tetapi kemurahan nama Tuhan. Saudara juga orang-orang yang dunia. Saudara juga sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan semua orang jatuh dalam dosa, termasuk saya sebagai pengkhotbah sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa Tuhan mengangkat? Karena pada waktu diumumkan kedatangan Yesus kepada umatnya melalui orang Majus, kita percaya. Kenapa percaya? Karena orang Majus sedang menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang diberitakan oleh orang Majus? Karena orang Majus percaya pemberitaan itu bukan dari iblis, bukan dari dunia, tapi dari Tuhan melalui bintang yang ditunjukkan untuk diikuti. Dan hari ini kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi. Siapa? Untuk menggenapi siapa? Yaitu kita semua yang ada di tempat ini. Hari itu benar-benar penggenapan terjadi. Tuhan Allah mengumumkan kedatangan Tuhan Yesus kepada umatnya melalui orang-orang Majus. Sekalipun ada tantangan resiko yang harus dihadapi. Apa? Semua bayi-bayi yang lahir saat itu dibunuh, terutama laki-laki. Tetapi apakah janji dari keselamatan itu terus akhirnya nggak terjadi, Bapak Ibu? Kalau nggak terjadi, saudara dan saya nggak mungkin duduk di sini. Pak, nggak kejadian loh Pak. Dulu itu, loh saudara nggak duduk di sini. Saya tentang setan puasa ke-8 ngamuk dari saya, saudara. Saya tentang COVID-19, maka saya kena COVID, saudara. Itu kalau Tuhan tidak menggenapi janjinya. Tapi Tuhan berkata, aku tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasaku tidak pernah berubah. Kita perkatakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau berubah, ya saudara nggak ada kuasa hari ini. Apapun yang dikatakan nggak akan ada kuasanya. Nah, kita lihat yang kedua, bagian dari kelahiran Tuhan Yesus. Terus kemudian seperti apa? Ya, kita lihat. Yaitu yang kedua, masa muda Tuhan Yesus. Pernahkah saudara pada waktu saudara momen ibadah Natal itu diberitakan masa muda Tuhan Yesus? Oh, hubungannya Nah, karena saya memberitakan Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Artinya dalam kelahirannya ada mukjizat, ada tanda kuasa anugerah sampai kepada masa muda Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas 2 ayat 52, 1, 2, 3. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan siapa saudara? Manusia. Pada waktu itu kelahirannya aja nggak disukai manusia. Tetapi kenapa kok
disukai manusia? Karena dia adalah Tuhan. Kalau kita, karena kita percaya kepada Tuhan. Mula-mula saudara jadi orang yang percaya sama Tuhan, disukai nggak? Siapa yang langsung disukai? Percaya sama Tuhan langsung disukai manusia? Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada kan, semua dirasani. Wong kok beda karo koncone, wong ra prawi, saya 10 ngene kok siji kok. Waduh, pas saat itu awake dhewe arep ngomong tak proses ngono kok. Tak proses apa nih lambene kan gitu saudara. Nah kan saya pernah ngomong seseorang saudara, apa ya ngelone apa ya, apa cilik-cilik apa pendek-pendek ngono ya, mulai aku serodoan. Tapi waktu itu saya ngomong, "Pangan jenenge apa?" Dia panen asap botol cangkeme. Wah, aduh. Wow, saya kewakut saudara, karena kelas 2 itu saya lari, saya ngumpet saudara. Ampun ngomong apa? Mungkin ngopo melaku, nyaduk watu nih kena adekku, neng sikile, nganti loro. Malah perkara niku satu minta maaf, gak maaf-maafan. Cekel saudara langsung dikuat lalu. Iya mau maunya saudara, baru semaput, lagi. Lah saya ngomong semaput sama bapak saya. Saya dikuatkan maunya itu semaput saudara. Saya nggak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Saya perwe melaku bareng guyon. Nyandung waktu itu ya ke arti kena nyarut waktu lah gitu saudara. Tetapi ternyata tidak bisa diajak guyon seperti itu. Tetapi Yesus pada waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada tantangan halangan supaya tidak makin bertambah besar, tidak bertambah hikmatnya dan besarnya, dan tidak makin dikasih Allah. Ada banyak penghalang, tapi sama perlihatkan bahwa ketika Yesus lahir ternyata dia sampai pada masa mudanya. Ini ayatnya, buktinya. Nah hari ini saudara dan saya juga, ketika kekristenan saudara baru seusia 3 bulan atau 10 hari atau berapa hari, mari saudara harus melihat ini, bahwa Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan nyawa mungkin sama, karena nyawa kita dari napas hidupnya Tuhan, tetapi dengan kejadian demi kejadian yang tidak sama. Tetapi satu yang membuat kejadian demi kejadian itu adalah Tuhan. Kalau saudara percaya kejadian demi kejadian Tuhan, maka hidup saudara secara fisik juga bertambah besar. Hidup saudara secara rohani ada hikmatnya yang besar, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kenapa kita harus mengasihi Allah dulu, baru mengasihi manusia? Karena hukum utama dan terutama. Hukum yang pertama apa Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang lainnya berkata, tidak ada hukum yang menolak dan melawan hal ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, berarti ketika kita mengasihi Allah, jangan takut kalau tidak dikasihi oleh manusia. Itu sudah terjadi pada waktu Yesus lahir sampai mencapai usia muda. Sudah ditolak mengandung istri, tetapi firman Tuhan tetap berkata, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Katakan amin. Jadi kalau saudara hari ini masih mengatakan, Pak, anak wong sing benci aku, ora tresno, gak apa-apa saudara. Yang penting jenengan tresno sama Tuhan. Maka firman Tuhan akan berkata juga bahwa saudara akan dikasih manusia, karena itu Tuhan Allah saudara yang gak diterima di bumi ini, tetapi ternyata menjadi diterima. Dan hari ini mungkin segala sesuatu yang kita mau ucapkan, segala sesuatu yang kita berikan, mungkin gak seberapa pengorbanannya Yesus sampai di kayu salib untuk membebaskan dosa kita, dan kita terbebas dari neraka. Tetapi percayalah bahwa ketika kau tetap ada di hadapan Tuhan dan Tuhan ngomong, engkau adalah anakku yang kukasihi, maka saudara, engkau dan saya akan menjadi serupa, segambar dengan Kristus, yaitu di dalam hidup ini karakter Kristus.
Dan karakter Kristus itu tidak bisa berubah, saudara. Tetapi karakter manusia yang harus bisa berubah. Saya dari Sumatera. Kenapa suara saya kenceng? Karena saya dari Sumatera. Gak usah ngomong ini, saudara ya. Tetapi ada orang ngomong gini, karena Pak Abed nanggon ini hutan, makanya ngomongnya bengak-bengok, orang hutan ya gitu. Sebetulnya saya orang, tapi bukan orang hutan yang pakai bulu ya, orang yang hidup di hutan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, Yesus sudah ada di Palungan. Berarti ketika kita hidup di hutan tuh, kita sama bisa menyembah Tuhan. Yang hidup di perkotaan bisa menyembah Tuhan. Tetapi kekhawatirannya beda-beda. Kalau yang di kota bisa enggak kekhawatirannya diserahkan Tuhan? Kalau yang di desa bisa enggak kekhawatirannya diserahkan kepada Tuhan? Tetapi kalau dia berbicara, wah kamu belum hidup di kota itu kebutuhannya banyak. Nah memangnya di desa nggak ada kebutuhan? Coba orang kota suruh hidup di desa, nggak bisa. Orang desa suruh hidup di kota, nggak bisa. Tetapi kenapa harus begitu? Itulah yang harus diserahkan kepada Tuhan. Saudara nggak usah berdebat, saudara nggak usah mengakhiri nasib saudara. Kenapa mengakhiri nasib saudara? Sekarang tidak enak sudah ngomong tarang nasibku koyok gini. Tidak. Yang menyebabkan koyok ini itu saudara, bukan Tuhan. Kalau nasib terhubung dengan Tuhan, maka hari ini tidak nyaman atau nyaman bukan karena nasib, tapi bagaimana saudara merespon kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara merespon kelahirannya Yesus sebagai orang saudara? Orang Majus menyembahkan, mempersembahkan apa saudara? Emas, mur, dan kemenyan. Emas, mur, dan kemenyan itu berupa yang terbaik. Kalau Yesus lahir di Palungan, harusnya orang Majus mengganti apa? Waduh, ditutup nih teko ngendi-ngendi, teko kono, teko kene, tibakno lahirnya ning kandang domba. Iki wis tak gawane lho, emas, mur, dan kemenyan. Harusnya diganti apa saudara? Kalau dia lihat Yesus lahir di kandang domba, diganti apa? Wis tak dolela masih tak ijone suket, wah untuk pirang-pirang truk iki. Mure tak ijone damen, sing sitoke tak ijone apa? Lah apa? Lah Yesus duwe domba akeh banget terus dipakani ngono. Tetapi tidak. Jadi sehina-hinanya seperti apa ya? Saudara persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Menjelang Natal sudah datang ini empat saudara. Ada kas pembangunan, ada persepuluhan, ada kolekte persembahan, ada kas gereja saudara. Empat ini kalau saudara banding dengan emas, mur dan kemenyan tidak ada sebandingnya. Mungkin saudara mau taruh diri ini 2.000, makanya saya tolak. Kalau naruh jangan 2.000, minimal 5.000. Terus saudara berpikir, waduh 5.000 Pak, kok apa? Ya wes aku taruh 10.000. 10.000 berapa? Aku taruh. Silakan Bapak Ibu, tergantung saudara. Kalau orang Majus itu sebetulnya nggak kenal Tuhan, jadi nggak usah bawa persembahan, nyampung bawa persembahan. Kenapa harus menghormati Tuhan? Tetapi dia tahu cara menghormati Tuhan. Hari ini, apakah saudara masih bayi? Kalau masih bayi, berarti di momen Natal ini saudara tidak tahu menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, saat bayi pun ada mujizat, karena sudah ada malaikat yang memberitakan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan itu ada mujizat sejak dari kelahiran sampai nanti sampai kepada kematiannya. Dan saudara melihat bahwa di sini Tuhan Yesus pergi ke bait suci berbincang dengan ahli-ahli agama. Jadi artinya kedewasaan saudara untuk memenangkan orang di sekitar saudara. Saudara harus berani berbicara ke bait suci, berbicara kepada ahli-ahli agama. Saya mengenal beberapa orang yang berbeda dengan kami, ya, berbeda dengan kami karena kami melayani Tuhan, kami disebut pendeta, maka mereka dengan keahliannya, dengan agamanya masing-masing ada sebutan masing-masing. Tapi ketika kita duduk, saya nggak ngomong perbedaan saudara. Ketika saya duduk, saya nggak ngomong perdebatan, tetapi ketika saya duduk saya sampaikan, saya mau menyampaikan berita kabar keselamatan.
Mungkin diberitakan kata penginjilan, tidak lagi, karena mau dibawa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kami berbicara tentang kabar kebenaran yang dibawa oleh siapa Bapak? Yang dibawa oleh Isa Al-Masih, yang dibawa oleh Yesus Kristus. Isa Al-Masih, Yesus Kristus artinya juru selamat. Oleh sebab itu hari ini momen dari Natal yang saudara hari ini peringati bukan hanya sekedar wah saya harus ke gereja, setelah itu lebih besar mainnya, lebih besar apanya, tidak. Tetapi kalau kita bisa bermain, kita bisa berlibur di momen Natal ini, semua karena anugerah, karena kita sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Dimanapun tempat kita akan diselamatkan, dimanapun tempat kita akan menerima keselamatan. Nah hari ini Bapak Ibu, supaya tumbuh lebih dewasa lagi, harus ada kunci dalam hidup saudara. Dan ketika kunci itu tidak bisa dibuka orang lain selain saudara, maka ketika kunci itu sudah kau buka kembali, maka ada yang lebih baik yang kau berikan kepada mereka. Ayo, apa itu? Saya akan ajar Bapak Ibu untuk mencapai iman saudara. Mari. Ada pesan terakhir hari ini. Ayo dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak ada juru selamat yang lain dinubuat. Ulangi 1, 2, 3. Tidak ada juru selamat lain yang dinubuatkan dan digenapi selain daripada Tuhan Yesus. Saudara kunci apa tidak? Saudara kunci apa ada juru selamat yang lain? Kunci. Kalau dikunci ngomong klak gitu ya. Bar moco ini kunci klek, kunci terus nyetak gas ki, mesti kunci apa ora? Kok diparani Mas Jon, orang dikunci nang mbah sini, nggak kuncinya, wah bahaya kuncinya digowong ya. Ayo kita lihat 1, 2, 3. Tidak ada juru selamat lain yang dinubuatkan dan digenapi selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Kunci klek. Sopo sing urung nganti muni klek? Ayo. Sudah terkunci semua. Artinya tidak ada orang lain bisa buka ngilangi tidak itu. Nah jenengan nggak kunci klek, tidak dihilangi sudah bahaya saudara. Coba kalau dibaca tidaknya nggak usah diikutkan. 1, 2, 3. Ada juru selamat lain yang dinubuatkan dan digenapi selain daripada Tuhan Yesus. Bahaya apa enggak? Bahaya saudara. Baru dihilangi tidak ada sudah bahaya. Makanya dikunci klek supaya apa? Tidak ada juru selamat yang diberitakan lain selain Yesus Kristus. Amin. Dan kalau mau memberitakan, aku buka, beritakan saudara. Bagi itu tutup klek saudara. Karena kalau tidak berdebat saudara. Ya, hari ini banyak perdebatan. Nah oleh sebab itu hari ini tidak ada juru selamat lain yang dinubuatkan dan digenapi selain daripada Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kali ini kita sudah mendapatkan yang pertama, yaitu sukacita, kemeriahan untuk menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai pada mereka atau sampai pada Dia, Yesus itu menebus dosa dan menyelamatkan saudara keluar dari neraka, sampai kepada nanti penyediaan surga. Dia datang kembali untuk membawa kita semua. Monggo musik dimainkan, silakan para pemusik datang ke tempat, dan kita percaya bahwa hari ini Bapak itu sungguh baik. Kenapa baik? Karena tidak ada yang terlambat. Kita pujikan Bapak itu sungguh baik. Pujian ini dikatakan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong dan memberi pertolongan kepada kita. Engkau sungguh
kasih ya Allahku ya Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kehadiran kami terima penuh dengan ucapan syukur lewat kebenaran firman-Mu, maka seluruh dunia yang mendengar firman-Mu, biarlah mereka juga bersuka cita karena kami menyambut kedatangan-Mu, menerima kedatangan-Mu, sehingga sukacita besar, sorak-sorai yang besar bagi kemuliaan nama-Mu terjadi di bumi ini. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau beri. Setiap firman-Mu termeterai dan tidak ada juru selamat lain selain Engkau Yesus secara pribadi, sejak dari permulaan sampai kepada kelahiran ke bumi, sampai kepada kenaikan dan kedatangan-Mu nanti. Seluruh firman akan digenapi. Kami menantikan janji itu penuh dengan berkat-Mu, dengan iman yang besar. Dalam kerajaan yang tergoncang di bumi ini ditaklukkan, dikalahkan dengan kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Impartasi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Alami pembaharuan di dalam setiap karakter yang terjadi, setiap tubuh yang terjadi. Kami imani dalam nama Yesus, perkataan firman Tuhan akan menjadi yang terbaik buat kami. Terima kasih buat waktu Tuhan. Kami hendak menabur di pelayanan tempat ini Tuhan. Dengan sukacita tangan kanan kami menabur, tangan kiri kami bersuka-suka. Walaupun hanya sebagian, tapi kami percaya tidak berkat sebagian yang kami terima, berkat yang penuh dari janji firman-Mu kami terima. Di dalam sukacita damai sejahtera kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara merasa akan diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Sejujurnya digenapi sehingga dia lahir di dunia untuk memberikan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai ciptaannya, kita mau lahir baru di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nanti saya minta untuk tugas persembahan, yaitu Ibu Elizabeth Srini dan doa nanti Bapak saya. Kita angkat pujian dengan Hai mari berhimpun. Viva
Tuhan Yesus sudah kami sembah. Kami puji, kami memuliakan Raja-Mu yang ada di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami waktu tiap pagi, tiap hari Sabat kami bisa memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami semuanya. Kami terima kasih Tuhan, dan anak-anak-Mu semuanya hadir di tempat ini Tuhan. Semuanya Engkau lindungi sertai beri kesehatan semuanya Bapak Tuhan Yesus Kristus. Kami akan percaya dengan kuasa firman Tuhan. Tuhan, karena ini semua anak-anak-Mu membesarkan nama-Mu, mengakukan kerjaan Tuhan. Janji-Mu yang genapi Tuhan, semua anak-anak-Mu sertai Bapak. Karena hari ini banyak sakit penyakit virus Tuhan, kami yakin kita yang kuasa-Mu Tuhan yang menghancurkan sakit penyakit virus Tuhan Yesus. Kami yakin percaya dengan kuasa firman-Mu, yang mengatasi sakit penyakit virus itu Tuhan, dan semuanya yang menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kita semua anak-anak-Mu semua beri kesehatannya Bapak, berkati semuanya dan Tuhannya Bapak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, anak-anak-Mu semua sudah menyediakan ya Bapak persembahan 30, 60, 100 Bapak Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan kuasa-Mu Tuhan, dan memberikan limpahkan kepada Tuhan Yesus. Kami ingin percaya dengan kuasa firman-Mu yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semoga anak-anak-Mu akan pulang di rumahnya masing-masing, sertai beri keselamatan di tempatnya masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapak, semuanya yang mengalahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah mohon dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk pengumuman, besok kita Natalan di GSPDI Kedunggaran jam 10. Yang nyarter bisa siap di gereja. Dan untuk Natalan tanggal 30 di tempat ini kita rayakan jam 2 siang. Puji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Mudah sekali langsung. Kalau tidak nyantar kami tidak ikut, karena kami nyantar. Jam kumpulnya di sini jam 9 ya. Jam 9 berangkat. Jam 9 berangkat. Ya. Dan untuk bagi jemaat Tuhan yang belum mengambil bagian menabur untuk tanggal 30, silakan bisa diserahkan kepada Bu Gembala. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan kiranya Tuhan memberkati.
kami percaya Tuhan yang sudah mengawali, Tuhan yang sudah menyertai sampai di tempat ini. Kami percaya ada seminggu yang sudah kami lakukan dalam nikah rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan segala macam yang terhubung dengan kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati, sehingga kami pulang untuk menjalankan seminggu ke depan apa yang Tuhan percayakan. Yakin percaya bahwa semuanya Tuhan permudah, bahwa semuanya ada akses jalan untuk kami tetap ada di dalam iman Yesus Kristus. Kami tidak tergoncangkan, dan kami percaya Bapa, hari ini pengharapan yang disampaikan kepada Tuhan lewat ibadah Natal ini bagi setiap kami pribadi masing-masing yang kami sampaikan lewat doa pujian penyembahan, kami percaya menjadi berkat buat kami semua. Dan tiba saatnya Bapa, kalau kami berpisah dari tempat ini, seperti Engkau menyertai kami, juga akan menyertai kami pulang kembali kepada pekerjaan di rumah tangga dan segala yang Kau percayakan. Dan kami percaya kesakitan tidak menimpa kami, malapetaka tidak menimpa kami, karena Tuhan adalah Tuhan penolong kami. Terima kasih buat yang terbaik. Mara bahaya, tanggal, lintang, kecelakaan, kuasa kegelapan, kami cabut kuasanya di dalam nama Yesus. Dan hari ini terima sukacita di dalam sukacita yang besar. Hari ini kami berdoa permohonan anakmu Agnes di dalam doa yang dirindukan, di dalam pengharapan yang diharapkan kepada Tuhan. Tuhan berkati sertai daripada kandungan yang hari ini ada seorang anak yang Tuhan izinkan ada di kandungan, namun ketika diperiksa ada kista yang berlebihan di dalam kandungan. Memang semua wanita dalam kandungannya ada kista, tetapi kista yang dimaksud dokter kista yang berlebihan. Tapi di dalam nama Yesus, Tuhan yang mencipta kista semua kandungan wanita, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan tidak pernah membuat sakit kista berlebihan. Oleh sebab itu anakku Agnes, terima kesembuhan daripada Tuhan sesuai kerinduan dan imanmu dalam nama Yesus. Kandunganmu dijamah Tuhan, dan kista itu disestabilkan sesuai dengan kemauan dan kerinduan dokter untuk melahirkan anakmu dalam keadaan normal, untuk melahirkan anakmu dalam sukacita damai sejahtera. Maka hari ini, sejak hari ini tidak ada kekhawatiran dalam hidupmu. Serahkan semua kandunganmu kepada Tuhan, dan jamah setiap pagi hari, perkatakan yang terbaik, maka kuasa kista sudah dicabut dalam nama Yesus, dan kenormalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan para medis diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya dialah usia muda pada perkawinan ini menjadikan berkat di dalam anak yang sudah dikandungnya. Kami percaya juga rencana Tuhan digenapi. Kami akan pulang bersama-sama dari tempat ini. Tuhan izinkan kami mempercayai bahwa dalam ibadah ini mengandung berkat-berkat yang Tuhan berikan. Janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi untuk kami menggenapi firman. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengadakan tangan kita respon kehadiran Tuhan, dan untuk memberkati hidup kita selanjutnya. Terima pengurapan, terima damai sejahtera, terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, marifat, akal, budi, bijaksana turun atas engkau melalui ibadah pujian penyembahanmu hari ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan disukakan. Maka setiap persembahanmu, persembahan yang terbaik di tata hadiratmu, hadirat Tuhan yang membawa untuk engkau menerima jawaban demi jawaban. Dan hari ini percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil.
maka Roh Kudus akan selalu mengingatkan, menegur, menasihat, dan mendidik engkau dalam segala waktu. Percayalah, Roh Kudus membawa roh yang tidak terbatas untuk kau terima dalam setiap hidupmu. Maka jaminan kekekalan, perlindungan, dan penghiburan tak putus-putusnya dan tak kurang-kurangnya diberikan engkau secara melimpah. Terima penuh dengan ucapan syukur dan menjanji, dan kuasa mujizat yang sampai hari ini berlaku akan membuat kemenangan berikutnya. Terima kemenangan di dalam nama Yesus. Berkatilah engkau dalam sukacita dan sejahtera, murah dan Allah penuh. Dalam nama Yesus, terima kemenangan. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Beri